Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Acara Pidana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang terdiri dari saya sendiri, Tiara Putri Salsabila, dan juga dua rekan saya, Vila Rodotul Janah dan juga Nanda Dedista. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pemeriksaan di tingkat kepolisian yang nantinya akan kami bahas, yaitu tentang laporan dan pengaduan, penyelidikan dan penyidikan, juga penangkapan, penahanan, penyitaan, dan juga penggeledahan. Oke, sekarang langsung aja kita akan membahas tentang laporan dan pengaduan yang akan dijelaskan oleh Vila Rodotudana. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian laporan dan pengaduan. Adapun beberapa perbedaan dan terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertiannya menurut tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengertian laporan dalam pasal 1/24 Kitab Undang Hukum Acara Pidana disebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Adapun pengertian dari pengaduan dalam pasal 1/25 Kitab Undang Hukum Acara Pidana disebutkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Adapun beberapa perbedaan dari laporan dan pengaduan menurut R. Tresna dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana, yaitu perbedaannya yang pertama, pelaporan itu dapat diajukan dalam segala bentuk perbuatan pidana, sedangkan pengaduan itu hanya mengenai kejahatan-kejahatan saja dan di mana pengaduan itu menjadi syarat. Nah, adapun yang kedua yaitu perbedaannya, pelaporan itu bisa dilaporkan oleh setiap orang dalam suatu kejadian tindak pidana. Nah, sedangkan pengaduan itu hanya dapat diajukan oleh orang yang berhak mengajukannya. Nah, yang ketiga itu yaitu pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana. Pengaduan di dalam hal-hal kejahatan tertentu sebaiknya merupakan syarat untuk pengaduan penuntutan. Nah, adapun sifat khusus dari beberapa delik, dan di sini saya akan menjelaskannya delik yang termasuk dalam atau berkesinambungan dengan laporan dan pengaduan, yaitu ada delik aduan atau dalam bahasa hukum Belandanya disebut dengan kwekdelik, adalah orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan selama waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Jadi orang yang telah membuat aduan kepada pihak yang berwenang itu dapat ditarik kembali ajuannya kurang lebih dalam kurun waktu 3 bulan setelah ajuan itu dilaporkan. Nah, setelah ajuan itu diajukan. Sebaliknya, dalam perkara-perkara yang tergolong delik biasa, laporan polisi atas perkara tersebut tidak dapat ditarik kembali walaupun antara pihak keluarga dan korban telah berdamai. Artinya korban dengan tersangka, pihak keluarga korban dengan pihak korban tersangka telah berdamai, tapi kasusnya akan tetap terus berjalan. Perkara yang tergolong delik biasa, laporan polisi atas perkara tersebut tidak dapat ditarik kembali walaupun antara pihak keluarga dan korban telah berdamai. Artinya korban dengan tersangka, pihak keluarga korban dengan pihak korban tersangka telah berdamai, tapi kasusnya akan tetap terus berjalan. Adapun delik aduan dari arti kata klat atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Jadi kalau pihak aduan itu hanya dapat dilaporkan oleh dengan adanya permintaan untuk dilakukannya penuntutan terhadap orang tertentu. Pihak yang berhak mengajukan pengaduan, adapun pihak-pihak yang berhak terhadap pengaduan dan tenggang waktu mengajukannya pengaduan. Nah, pihak-pihak yang berhak yaitu diantaranya dalam ketentuan dalam pasal 72 Kitab Undang Hukum Pidana, yaitu wakilnya yang sah dalam perkara sipil,
atau wali, pengaduan orang tertentu yaitu khusus untuk orang yang belum dewasa, misalnya orang tua korban, pengacara, pengampu, kurator, dan wali. Nah, orang yang langsung dikenai kejahatan ini ataupun korban. Adapun tenggang waktu untuk mengajukan aduan tersebut diatur dalam pasal 74 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu maksud dari pasal 74 ayat 1 ini, kalau seorang mempunyai hak untuk mengajukan aduan, ia hanya boleh memasukkan aduan tersebut paling lama dalam jangka waktu 6 bulan, kecuali orang tersebut berdiam diri di luar negeri. Maka masa tenggangnya itu jauh lebih lama, yaitu 9 bulan. Nah, adapun dengan delik biasa, yaitu suatu perkara tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan. Di dalam delik biasa, walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan dan proses hukumnya akan tetap dilanjutkan hingga ke pengadilan. Nah, contohnya yaitu pasal 338 dan pasal 338 tentang pembunuhan yang disengaja, dan atau pasal 362 tentang pencurian, Kitab Undang Hukum Acara Hukum Pidana. Maka proses hukumnya itu harus tetap berjalan. Terima kasih. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai laporan dan juga pengaduan oleh Saudari Villa. Sekarang kita akan membahas tentang penyelidikan dan penyidikan. Oke, sekarang apa itu penyelidikan? Menurut pasal 1 ayat 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, sedangkan apa itu penyidikan? Menurut pasal 1 ayat 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai penyelidikan dan juga penyidikan. Siapa sih sebenarnya penyelidik dan juga penyidik itu? Penyelidik, menurut pasal 4 KUHP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Sedangkan penyidik dalam pasal 6 ayat 1 KUHP, penyidik adalah yang pertama pejabat polisi negara Republik Indonesia, yang kedua pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Salah satu wewenang dari penyidik tadi ada melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan juga penggeledahan. Nah, setelah ini kami akan membahas tentang itu semua yang akan disampaikan oleh Nanda Diksta. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Nah, keempat hal tersebut masuk ke dalam tahapan proses penyidikan. Nah, mari kita uraikan satu persatu, dimulai dari penangkapan. Nah, apa yang dimaksud dengan penangkapan? Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi, penangkapan dilakukan setelah selesai penyelidikan dan kemudian ditemukan cukup bukti atau yang sering disebut bukti permulaan. Dengan catatan, penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas kepolisian yang memiliki surat tugas dan kemudian menunjukkan surat penangkapan yang di dalamnya tercantum identitas tersangka dan alasan penangkapan serta uraian singkat mengenai perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia diperiksa. Selanjutnya adalah penahanan. Apa yang dimaksud dengan penahanan? Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya manipulasi bukti atau penghilangan bukti oleh tersangka. Sedangkan jenis dari penahanan itu sendiri terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah penahanan rumah tahanan negara atau yang sering disebut rutan, dan yang kedua adalah penahanan rumah
penahanan tersebut dilakukan di rumah tersangka dengan adanya pengawasan. Dan yang ketiga adalah penahanan kota yang dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka dengan adanya pengawasan tentunya. Kemudian selanjutnya adalah penggeledahan. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Dan apabila ditemukan bukti, kemudian dilakukanlah penyitaan. Nah, penggeledahan itu sendiri dilakukan dengan maksud mencari bukti yang akurat atau bukti yang belum ditemukan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah penyitaan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan tidak bisa langsung dilakukan saat itu juga, namun membutuhkan surat izin dari ketua pengadilan, di mana hal tersebut diatur dalam pasal 33 ayat 1 dan 38 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oke, cukup sekian presentasi dari kami mengenai pemeriksaan di tingkat kepolisian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.